Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kodarul Hikmah dari kelas E2 dengan NPM 101204041. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biaya kualitas dan produktivitas pada mata kuliah Akuntansi Manajemen guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Definisi biaya kualitas. Biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas juga terkait dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas. Yang pertama, itu kegiatan pengendalian atau control activities. Kedua, itu kegiatan karena kegagalan atau failure activities. Definisi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas juga menunjukkan 4 kategori biaya kualitas, yaitu ada biaya pencegahan atau prevention cost, biaya penilaian atau appraisal cost, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Mengukur biaya kualitas. A. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. B. Biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost adalah biaya kesempatan atau tidak disajikan dalam catatan akuntansi. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi biasa menjadi signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Ada 3 metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Yang pertama itu metode penelitian pasar atau market research method. Yang kedua, ada metode pengali atau multiplier method dengan rumusnya total biaya kegagalan eksternal sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur. Dan yang ketiga, yaitu fungsi kerugian kualitas Taguchi atau Taguchi Quality Loss Function dengan rumus L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y dikurang T kuadrat. Untuk menggunakan fungsi kerugian Taguchi, ada juga rumus K sama dengan C per D pangkat 2. Selanjutnya, laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai dengan mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase penjualan aktual. Para penjual memiliki tanggung jawab dalam menilai tingkat kualitas optimal dan menetapkan jumlah relatif yang seharusnya dikeluarkan untuk setiap kategori. Ada 2 pandangan mengenai biaya kualitas optimal. Yang pertama, pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima. Dan yang kedua, pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Fungsi biaya kualitas. A. Pandangan kualitas yang dapat diterima, yaitu asumsi atau perbandingan terbalik opsional antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Disebut sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level atau disingkat AQL. 2 fungsi biaya, satu untuk biaya pengendalian dan satu untuk biaya kegagalan. B. Fungsi biaya kualitas atau pandangan cacat nol. Definisi produk cacat tradisional yaitu sebuah produk dikatakan cacat bila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, sifat dinamis biaya kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama pelaporan biaya kualitas yaitu untuk mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Penggunaan informasi biaya kualitas yaitu untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Di mana ada skenario A, yaitu penetapan harga strategis, dan skenario B, analisis produk baru. Selanjutnya, mengenai produktivitas, pengukuran dan pengendalian.
produktivitas mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output secara efisien. Efisien produk total yaitu suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi. Pengukuran produktivitas parsial. A. Definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Dengan rumus, rasio produktivitas sama dengan output. Karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur, ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Ukuran produktivitas operasional atau operational productivity measure, di mana jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Ukuran produktivitas keuangan atau financial productivity measure, yaitu jika di mana output dan input dinyatakan dalam satuan dolar. B. Ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Laporan mengenai peningkatan atau penurunan efisiensi produktivitas dapat dibuat melalui pengukuran perubahan dalam produktivitas. Ukuran produktivitas yang aktual berjalan dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode sebelumnya. Periode dasar atau base period, di mana periode sebelum yang menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produk. C. Keunggulan ukuran parsial. Mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Dan yang terakhir, D. Kelemahan ukuran parsial. Kemungkinan terjadi trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Karena adanya kemungkinan terjadi trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat, sehingga haruslah dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Pengukuran produktivitas total. Total productivity measurement yaitu pengukuran produktivitas dari seluruh input. Definisinya pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Dengan syarat pengembangan dari pendekatan pengukuran multifaktor dalam literatur produktivitas dengan menggunakan indeks produktivitas agregat. Komponen pemulihan harga atau price recovery component. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba. Perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit catat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir ada insentif pembagian keuntungan atau gain sharing. Pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Pembagian keuntungan memberikan insentif dengan menawarkan bonus kepada pegawai sesuai dengan persentase penghematan biaya. Sekian penyampaian saya mengenai materi biaya kualitas dan produktivitas. Dapat disimpulkan, untuk memahami biaya-biaya kualitas, pertama, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan kualitas. Ada dua jenis kualitas, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merujuk pada perbedaan kualitas yang terdapat pada produk dengan fungsi serupa tetapi berbeda spesifikasi. Kualitas kesesuaian, di lain pihak, merujuk pada kesesuaian spesifikasi yang disyaratkan oleh produk. Biaya kualitas timbul karena produk gagal memenuhi spesifikasi desainnya. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori biaya, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Sebuah laporan biaya kualitas disusun dengan mencantumkan setiap biaya yang terdapat dalam setiap kategori kualitas. Sekian pemaparan saya pada materi biaya kualitas dan produktivitas kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.